Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak tidak orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lagi dan lagi alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesibukan di dalam perkara-perkara agama. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari ini Anda sehat selalu dan insya Allah istiqomah mendengarkan program acara obrolan Jumat Mubarak. Salawat beruntaikan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini tema yang kita obrolkan sangat menarik, yaitu berkaitan dengan bulan Rajab, fadilah bulan Rajab. Apakah fadilah-fadilah yang terdapat di dalam bulan Rajab tersebut? Sebentar akan dikupas secara tajam peda ya. baik pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah obrolan ini penuh dengan keberkahan karena di sini juga hadir guru-guru kita yang sangat luar biasa dan juga bersama dengan majelis taklim yang memang sudah dikenal luas oleh masyarakat Maluku Utara. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya sapa terlebih dahulu kedua narasumber dan majelis yang hadir pada hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu yang laki-laki dulu ya, baru perempuan ya. Baik. Cuma sedikit jaga kamu. Ya, baik ya. Laki-laki cuma 2. Baik. Yang pertama guru kita Al-Ustadz Dr. Andus Haji Mujais Walanda MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau tetap sehat ya. Pendengar dimanapun berada, doakan beliau semoga beliau ini di masa-masa umur beliau yang sekarang ini beliau tetap istiqomah mendakwakan ya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ini sekretaris Kesbangpol Ternate dan anggota MUI Kota Ternate dan juga pengurus di bidang imam ya di Masjid Raya Al-Munawar ya, Masjid Agung Al-Munawar Kota Ternate. Dan yang kedua guru kita juga Al-Ustazah Hajjah Rodia M. Al-Hadar MPDI, Ketua Yayasan Ar-Ridho Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kalau setiap Ustazah hadir di Pro 1 kayak beda, Ustazah tambah muda begitu. Amin. Ya. Supaya saya rajin isi. Iya. Ya, Ustazah juga baru pulang umroh ya. Itu berkat mungkin air zam-zam di sana tuh tambah muda. Jadi kalau penasaran dengan Ustazah Radia, silakan ke studio Pro 1 RRI Ternate, foto sampai puas ya. Baik, dan juga rekan-rekan dari Majelis Taklim Babur Ridho Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, Majelis Taklim ini bawahan asuhan daripada Al-Ustazah Rodia M. Al-Hadar ya. Seperti kita tahu bahwa beliau ini yang membuka jalan pintu jalan pertama berkembangnya kemudian sangat luar biasa sekali BKMT ini dari beliau ini dari awalnya sampai 3 periode ya Ustazah. Dan sekarang juga
dari Babu Ridho ini adalah merupakan dari BKMT juga. Jadi ustazah ini sangat luar biasa. Cikal bakalnya untuk majelis ta'lim di Maluku Utara itu adalah dari Babu Ridho. Ya, Masya Allah, Babu Ridho ini sangat luar biasa. Jadi murid-murid dari Ustazah Radia ini juga jangan sabarang kore. Termasuk Ustazah Marnun. Oh, Ustazah Marnun, ya, jangan sabarang kore karena di dalam situ kalau bicara sedikit, ayat sedikit keluar 1000 ayat yang balas nih hadis ya. Jadi ini gurunya juga gurunya ada di sini ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebentar nanti jika Anda ingin ikut bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RR Internate bisa di 0821 94 142525. Sekali lagi ini nomor telepon yang baru, catat. Saya bilang baik-baik. Saya bilang pelan-pelan nih bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin tete-tete nenek-nenek yang batulis so agak langebat, mungkin bisa baca catat ya nomor teleponnya Pro 1 RR Internate 0821 sudah 94 14 2525 atau di 0921 3125 521. Boleh juga mau tanya-tanya langsung di WhatsApp ya. Kalau malu mau dengar suara di studio nih, pakai WhatsApp saja, pakai teks saja. Kirim langsung di media WhatsApp di 0822 8323 009. Baik. Untuk lebih memberkahi acara ini ya, jalannya obrolan ini 1 jam ke depan, mari sama-sama kita dengarkan suara-suara emas dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Babu Ridho Maluku Utara dengan judul salawat apa? Marhaban ya Syahrul Ramadan. Ya, yang akan dipandu langsung oleh Ketua Al-Ustazah Rodia Haja Rodia M. Al-Hadar MPDI. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Marhaban ya Syahrul Rajab, marhaban ya Syahrul Maghfirah, marhaban ya Syahrul Rajab, marhaban ya Syahrul Maghfirah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban ya Syahrul Rajab, marhaban ya Syahrul Maghfirah, marhaban ya Syahrul Rajab, marhaban ya Syahrul Maghfirah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikian pendengar dimanapun Anda berada, tadi salawat yang dilantunkan langsung oleh grup Majelis Ta'lim Babu Ridho Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, semakin cinta kita kepada beliau dan semakin kita meneladani akhlak beliau. Terutama di bulan Rajab ini salah satu peristiwa besar, yaitu Isra wal Mi'raj ya. Peristiwa yang suci Nabi Muhammad SAW menerima wahyu salat 5 waktu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kesempatan kok radio tetap stay terus sampai selesai acara ini, karena ada suara emas yang berikutnya lagi penutup ya. Begitu ya Ustazah. Ada juga salawat penutup ya. Semoga kita diberkahi dengan pembukaan salawat dan penutupan salawat juga ya. Baik, sekali lagi tema kita Fadilah bulan Rajab. Siapa terlebih dahulu nih yang membuka pengantar? Ya, turun pe guru besar nih satu nih. Ayo silakan Al Ustadz Dr. Anjus Haji Mujais Walanda MM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah. Wala yazidul zalimina illa khasara. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, atas segala rahmat dan nikmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Di siang hari ini kita berkesempatan hadir kembali untuk mengikuti obrolan Jumat. Semoga dengan kesyukuran kita pada siang hari ini, kita tergolong hamba-hamba yang pandai mensyukur akan nikmat-Nya dan tidak tergolong hamba yang kufur akan nikmat-Nya. Amin amin insyaallah. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan para tabi'in. Pendengar di mana saja Anda berbahagia, topik kita pada pagi hari ini menjelang siang ini adalah keutamaan bulan Rajab atau fadilah bulan Rajab. Saya condong mengangkat pendapat para ulama. Yang pertama, Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-25, menjelaskan bahwa Rajab adalah Syahrul Tarki Al-Jafa, yaitu bulan untuk meninggalkan sifat angku, sombong, egois, dendam, dan kecemburuan sosial. Dan beliau menyimpulkan bahwa Rajab adalah Syahrul Mahabbah, yaitu bulan kasih sayang, di mana Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Yang kedua, Abu Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa 6 bulan selepas haji, yaitu pada bulan Rajab, dijadikan yang dihormati. Hentikan pembantaian, hilangkan dendam, supaya bisa pula mengerjakan umrah di bulan haram. Sampai zaman kita sekarang di seluruh tanah Arab diketahui bahwa bulan-bulan haram itu ziarah besar, mengerjakan umrah, dan penduduk Makkah sendiri ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pendapat Ibnu Katsir tentang fadilah bulan Rajab. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seseorang melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan haram, maka akan mendapatkan sanksi yang lebih berat daripada bulan lainnya. Namun beramal baik atau saleh saat bulan haram, maka pahalanya akan lebih banyak daripada bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Dari 3 pendapat ulama di atas dapat disimpulkan sementara bahwa bulan Rajab masuk dalam salah satu bulan Syahrul Haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bulan Syahrul Haram adalah bulan mulia. Barangkali sementara itu mungkin disampaikan oleh Ustazah Rabiah Fadil, silakan. Silakan Ustazah pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz, beberapa pendapat para ulama bahwa bulan Ashhurul Hurum atau dalam bentuk ashhur artinya jamak, syahrun
1 bulan. Kalau Ashhur itu saudara, jadi Ashhurul Hurum berarti lebih dari 3, Jadi Ashhurul Hurum ya, kita tahu benar bahwa 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqaidah dan Zulhijjah. Nah, ini 4 bulan ini Masya Allah fadilah atau keberkahan orang yang mengerjakan ibadah, Masya Allah. Makanya kalau kita umroh itu mulai bulan Rajab, Sya'ban sampai masuk ke Ramadan itu Masya Allah itu berlipat-lipat, maupun di Madinah maupun di Makkah. Itu manusia luar biasa karena mereka mencari keberkahan bulan-bulan yang dimaksud ya. Rasulullah SAW itu dari jauh-jauh hari itu mengajarkan kepada para sahabat memperbanyak. Di antaranya doa adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyami was-siyam wa ghaddil basari wa hifdzil lisan wa la taj'al haddana minhul ju'a was-sahri wal atshan bi barakat sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu doa-doa ini memang ada sambungannya. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa taradha biqada'ika wa tahashshaka haqqa hasyatika wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ibu-ibu dapat hafal semua ya. Kalau cuma maaf Ustaznya nanti baru dilanjutkan ya. Kalau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kalau cuma sampai di situ bisa Ustaznya atau boleh, namanya ya, doa tadi itu kan yang panjang kayak kereta api. Ya. Doa itu mau dikasih panjang, mau dikasih pendek juga boleh. Yang penting kan biar pendek tapi padat. Seperti itu. Ya, siap lanjutkan. Jadi tergantung momen yang kita hadapi. Jadi mau pakai yang kayak kereta api atau mau pakai kayak terserah mana mantap saja ya Ustaz ya. Betul. Jadi yang jelas itu bulan Ashhurul Hurum, itu 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa dia tidak berurut? Ya kan? Kalau kita secara logika kan kita berpikir kenapa tidak Muharram, Safar, Rajab dan seterusnya. Tapi Muharram, Safar kemudian terputus sampai pada bulan Rajab. Ya, bulan Rajab baru nanti dia ke sana lagi. Artinya kenapa dia tidak berurut? Ini kan sebenarnya rahasia Allah ya. Kenapa bulan-bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh umat pada waktu itu, umat muslim, orang beriman pada zaman Rasulullah SAW, ini sangat Rasul tekankan mereka untuk bisa berpuasa pada bulan Rajab ya. Bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa ada satu hadis yang dikatakan bahwa Rajab, Sya'ban dan Ramadan ya. Ini bulan-bulan memang dimuliakan oleh Allah, yang mengatakan bahwa itu ada hadis dhaif. Ya, kita tidak perlu mempermasalahkan dhaif. Yang penting jangan palsu. Ya Ustaz. Kalau dhaif itu kan cuma sanadnya saja yang lemah, tapi bukan berarti tidak sah. Jadi bisa digunakan untuk beramal Ustaz ya. Bisa beramal kita. Dan memang bulan-bulan ini kalau masuk dalam Ashhurul Hurum itu kan dalam Al-Qur'an ada kan? Ashhurul Hurum. Hanya tidak dijelaskan bulannya apa, ya kan? Tapi Ashhurul Hurum itu para ulama mengatakan memang ini sangat ulama yang mungkin yang sebagian mengatakan bahwa ini hadis dhaif, tapi sebagian besar mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan mulia. Yang sudah ditentukan. Jadi Muharram, Safar ya, kemudian Rajab ya, dan itu. Nah, Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa kita orang minta Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab ya, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami bisa menikmati atau bisa beramal pada bulan Ramadan. Wa inna 'alal qiyami was-siyam, dan berikan keberkahan kami untuk bisa al-qiyam. Al-qiyam di sini dimaksud salat malam, termasuk tarawih dan lain-lain pada bulan Ramadan adalah al-qiyam. Was-siyam, puasa. Wa ghaddil basar, apa ghaddil basar? Menahan pandangan mata. Ya. Jadi kalau baca alang puasa bulan Ramadan itu mata jangan kasih jangan lihat terus, harus tunduk ya Ustaz. Wa ghaddil basar wa hifdzil lisan, jaga lidah. Ya. Jadi orang kalau sudah pada bulan-bulan ini, mulai bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, itu lidah mulai jaga sudah. Tadi Ustaz sudah sampaikan tadi. Jadi bukan jaga cuma jaga makan saja Ustaz. Jaga lidah, jaga mata juga. Beda itu. Ya, harus dijaga. Wala taj'al haddana minhul ju'a was-sahari wal atshan. Dan jangan engkau jadikan ya Allah kami menahan
berpuasa ini hanya sekedar menahan haus, lapar. Jadi artinya puasa kita mulai dari Rajab sampai Ramadan itu jangan sampai Allah cuma kasih orang udah boleh lapar saja, tapi sebenarnya tidak dapat apa-apa. Nah ini yang dimaksud ketora itu harus jaga lidah, jaga mata supaya keberkahan atau fadilah puasa ini kita tetap dapatkan ya. Kemudian di bawah sini Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah, masya Allah. Ya, kami mohon kepadamu ya Allah untuk nafsu mutmain. Karena ini mutmain ini tidak semua orang yang bisa diberikan oleh Allah, hanya pilihan saja. Tu'minu biliqa'ika, dan kami sangat mengharapkan ya Allah untuk berjumpa dengan Engkau. Masya Allah, ini doa masya Allah. Jadi kalau kita orang sendiri mau berdoa itu kita orang bisa menangis. Ya. Tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ik, dan kami merasa puas hanya taat kepada Engkau. Bukan karena urusan duniawi, bukan karena harta bertumpuk, tapi orang merasa puas itu karena ketaatan kepada Allah. Wa taradha biqada'ika, dan kami sangat mengharapkan ridhamu ya Allah. Wa tahassyaka haqqa hasyatika, dan hanya Engkau yang memang patut ditakuti. Wa taradha biqada'i hasyatika wal haula wala quwwata illa billah alil azim. Artinya kalau kita orang mencoba untuk doa ini, kita orang bisa merenungkan ya. Ketika sendiri kemudian berdoa ya, mungkin tidak perlu harus dibaca pagi dan sore, tapi selama bulan Rajab ini perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Ya, saya kira sementara dari saya demikian dulu. Allah Akbar ya. Luar biasa, sebuah hadis kemudian doa yang dikaji langsung, dipaparkan kata per kata oleh Al-Ustazah tadi sangat luar biasa, menambah wawasan kita. Amin. Semoga beliau juga dipanjangkan umurnya dan untuk terus menyiarkan syiar Al-Quran dan membina seluruh ibu-ibu yang ada di Maluku Utara dan juga generasi muda Maluku Utara. Amin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya sampaikan kembali himbau kalian yang mungkin yang sedang pantau-pantau di rumah ya, ada memasak persiapan makan Jumat ya, sebentar habis itu ada yang bertelepon ternyata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Said di Aki Huda Jalan Bandara. Pak Said Aki Huda Jalan Bandara. Kayaknya Pak Said ini baru bergabung di Jumat Mubarak. Baru. Iya, Pak Said di mana saja selama ini? Keluar dari Almahera sana. Oh begitu saya. Salam siap. Khusus saya ke Mang Lama. Siapa? Oh fans. Pakai fans ini nih. Beliau dulu memang saya petamang. Oh begitu. Assalamualaikum khusus Jo. Jo suba Jo. Mangare ni asal dah ku peke madudu. Jo. Sukudofu Jo. Jadi saya dengar penjelasan tadi memang agak bagus. Menyangkut dengan bulan, ada tadi Ibu Ustazah bilang 3 bulan itu. Bulan ada 3 bulan khusus Rajab, Syaban dengan Ramadan ya Bu Ustazah. Ya, yang dimaksud Asyurul Hurum itu Rajab ya. Kemudian tambah lagi 2 itu Rajab Asyurul Hurum kan. Jadi 4 bulan dimuliakan oleh Allah. Termasuk Muharram. Nah. Jadi begini. Kira-kira dong tema ini kan kira-kira ada ini kan menyangkut sholat, puasa, kan ada hubungan di situ. Iya, nah, betul. Di sini saya tolong cerita sedikit dulu. Ya, boleh. Menyangkut puasa ini. Ya. Kata Ustadz orang Makassar itu. Dasar Latif bilang tadi barang bagus. Dia haram, larangan. Nah, puasa ini kan banyak macam. Pakaian, tadi Ibu Ustazah bilang menahan lapar, segala macam. Nah, tadi Ustadz Makassar bilang, taralia barang bagus. Itu orang kalau orang yang lewat itu, pakaian model umbul-umbul, tentu puasa tahu dia terbang di mana. Taralia barang bagus. Dia tidak boleh. Tempat tunggu terlama itu tak berapa orang. Jadi rata-rata ibu ini di sini di Jalan Bandara saya lihat orang cara berpakaian saja, bukan melayang cewek-cewek tapi ibu-ibu. Orang cara berpakaian saja, masya Allah, subhanallah, luar daripada biasa. Jadi
ini sekedar saran Ibu Ustazah. Iya. Jangan cuma ketorang bercerita tentang firman segala macam. Usahakan bagaimana mungkin supaya ibu-ibu majelis taklim ini gerakan ke bawah. Kan bagaimana cara supaya apalagi orang negeri ini kan negeri agama terus adat segala macam. Itu sangat berpengaruh. Pengaruh sekali. Iya, singkat saja Pak, waktu ya. Ya, jadi itu tadi. Intinya kalau kita berpuasa, tapi kalau memang orang berpakaian lewat seperti itu, kira-kira bagaimana hukumnya? Terima kasih. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau mendekati ke muka nih? Silakan. Iya. Ini karena menyangkut pakaian, saya akan buka berkali. Silakan. Iya, Pak Said di Aki Huda. Ya, memang ini sebenarnya masalah berpakaian ini bukan diberi tanggung jawab kepada majelis taklim. Tapi yang pertama adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, hai orang-orang beriman, jagalah ya. Qu anfusakum, dirimu ya. Anfusakum bukan cuma diri sendiri, tapi dengan keluarga. Qu anfusakum wa ahlim. Jadi kita orang dengan ahli artinya dengan kita punya keluarga. Jadi yang awal sekali bagaimana anak cara berpakaian itu bukan di sekolah tapi dari rumah dulu. Betul. Kalau kita orang anak perempuan mulai usia 5 tahun, 6 tahun dari sekolah kita semua harus pakai jilbab, pakai apa? Maka anak itu sendiri ketika dia mau keluar dia pasti dia cari dia jilbab karena memang sudah terbiasa dari rumah. Kalau sekolah itu kan cuma berapa jam? Dari mulai jam 7 sampai pulang jam berapa? Ustadz belum lagi menghadapi yang lain, pelajaran yang lain. Sementara kalau dari rumah memang sudah pakai jilbab, maka ini harus kita orang awasi terus tempat anak-anak kan. Betul. Berikan bahwa ini pakaian berjilbab ini bukan sekedar untuk mempercantik diri, tapi berjilbab ini adalah salah satu syarat seorang perempuan harus menutup aurat. Jadi kita orang kasih duduk pada orang, kasih mengerti pada orang bahwa jilbab itu bukan berarti ini untuk ganti-ganti model apa. Ini bukan sekedar mode, tapi ini adalah jalbaba yujalbibu, artinya memakai sesuatu untuk menutup aurat. Ini yang betul. Jadi harus kasih duduk DP kedudukan jilbab itu seperti apa. Itu harus memang selain memang guru-guru sekolah itu mau kasih tahu, tapi orang tua di rumah itu lebih berperan karena lebih lama. Guru terbaik adalah orang tua sendiri di rumah sebenarnya. Pertama kali kita orang anak-anak ini kan dari kita orang dulu. Kalau mama bilang, pakai jilbab, mama terpakai jilbab sama lagi. Ya bagaimana? Makanya itu yang harus dari rumah kan. Betul. Pertama suami bertanggung jawab untuk anak istrinya kan. Suami bertanggung jawab untuk anak istrinya. Betul. Istri juga bertanggung jawab untuk dia punya keluarga, dia punya rumah, dia segalanya, mengelola ekonomi. Mengelola dia punya anak-anak bagaimana itu adalah jadi bukan berarti sekedar melahirkan langsung dibiarkan tumbuh sendiri, tidak. Dan jangan cuma lempar kemari ke ustazah ampung, DP salah-salah kemari lempar ustazah nih ampung. Kita orang kan paling misalnya mau turun ke majelis taklim, kumpul ibu-ibu ya, di Aki Huda juga kan ada majelis taklimnya ya. Kumpul ibu-ibu, orang paling sekedar menghimbau ya, tapi sesungguhnya yang meletakkan dasar pertama adalah orang tua di rumah. Nah, jadi kita orang kalau misalnya minta tolong misalnya, ustazah kita ada punya majelis taklim, tolong turun ke sini biar kita orang kumpul rame-rame, kasih ceramah pakai kita orang tentang jilbab, tentang apa, itu yang kita orang akan turun dan kita orang tidak pernah menolak. Ini datangnya jangan lupa hubungi ya Pak Said ya, insyaallah ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Kiai, silakan. Teman saya pernah berkata KTP ketat tipis pendek. Ulang lagi, KTP ketat tipis pendek. Itu teman saya mengatakan demikian. Dokane Pak Said Jo. Kalau hida nyodi barang sesuatu, hida roro apa? Sidaku nagama surangama. Nyodi awal ke halal. Tapi kalau hida terus penerus tujuannya timbul lagi haram. Bukan hanya di bandara, tapi di pasar, di mana, di mall juga ada. Ketika lihat orang seperti itu, penampilan seperti itu, satu kali saja, jangan lihat terus. Ketika lihat, tunduk dan beristighfar. Jangan ketika lihat, dan jangan adibolo, luar biasa, itu luar biasa, itu berdosa, tidak bisa. Bahkan saya berani mengatakan bahwa biarlah begitu. Dia penampilan KTP tadi, ketat tipis pendek tadi. Kalau saya tidak terpengaruh, ya saya dapat pahala besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergoyang ke bagaimana model ke, masih jago mau selama, masih baku ke bolo. Tapi kalau hati saya tidak terpengaruh, tidak masalah. Sekali lagi, saya akan ulang, hidup barang sesuatu,
Hida bato, walau bato. Tapi ini terus hafal. Kalau tidak terus ini akan rawahe. Ini rawahe puasa akan batal. Pokoknya cukup dulu jauh. Baik ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Said di Akihuda. Jadi kalau masih penasaran silakan bergabung lagi ya. Ya. Dorang bilang begini Ustazah, hitung dengar tuh kemarin tuh Jumat Mubarak cuma tuh ntar bertelepon. Nah itu ruginya, bika apa ntar bertelepon, bertelepon lah tanya langsung tuh. Masa cuma bilang dari belakang-belakang ya? Jangan main belakang dong, main depan langsung tuh. Bertelepon langsung masuk di gambar sini, langsung tanya pe Ustazah dengan Ustaz ya di 0821 94 142525. Sekali lagi di 0821 94 142525. Baik, kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, balik lagi. Tidak ada karena saya tunggu-tunggu tak ada yang masuk, saya sengaja masuk. Oh begitu. Luar biasa. Begini, Rajab ini, kira-kira hari-hari apa yang diutamakan untuk berpuasa pada di dalam 1 bulan full ini, atau di hari-hari apa? Ya satu orang Senin Kamis, tapi kira-kira di bulan Rajab ini hari-hari apa yang diutamakan itu? Untuk itu sementara begitu. Baik, Pak Said. Baik, Pak Said di Akihuda ya. Ini rugi sekali nih kalau tergabung di Jumat Mubarak ya. Ini pertanyaan langsung didengarkan oleh seluruh masyarakat Jazirah Maluku Keraha. Mau dapat di mana lagi ya? Jadi jangan cuma dengar, mari bergabung bertelepon dan bertanya langsung kepada Ustazah dan para kiai yang ada di sini. Bisa langsung di 0821 94 142525 atau di 0921 3125521. Bisa juga melalui WhatsApp 08 2283 232009. Baik, kalau belum ada yang masuk mungkin ditanggapi dulu oleh Pak Kiai terlebih dahulu, silakan. Tapi ajo Pak Said Toma Akihuda nih. Una biasa nih kan hanya puasa Senin Kamis. Toma bulan Rajab enane bisa turut-turut juga bisa, selang-seling juga dadi. Umpama ngone puasa hari Senin, Selasa, Rebo hang, Kamis adi, Jumat hang, Ahad dadi. Jadi bisa selang-seling. Ada juga 3 bulan, 10 hari Rajab bulan pertama, 10 hari kedua juga, dan 30 hari, 10 hari yang ketiga juga bisa. Tapi banyak pendapat ulama tidak usah dikaitkan itu. Tapi kalau pendapat para mazhab Syafi'i itu sangat-sangat mensunahkan itu puasa Rajab. Bahkan semua 4 kitab mazhab tidak melarang tapi mensunahkan. Banyak pendapat para ulama itu tidak permasalahkan. Ada pendapat bahwa kita kembali kepada kalau fadail al-amma secara ijma, tentunya tidak dilarang lagi bahwa puasa Rajab masuk fadhal al-ma'la, maka cukup berlandaskan hal demikian. Artinya ijma dan qiyas itu digunakan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Dari puasa Rajab itu, jadi hari Senin Maidadi, Rabu Maidadi, Jumat Maidadi, atau Senin, Selasa, Rabu, Hamis Maidadi. Fangari puasa Senin, Selasa, Rabu, Hamis, Wang ini fangari istirahat moju. Senin gar fangari lanjut adi. Barangkali sementara nanti Ustazah Rabia Fadil Al-Bari yang bisa menambahkan, silakan. Baik, memang tidak ada petunjuk langsung dari Rasulullah SAW bahwa berpuasa Rajab itu harus bagaimana. Namun Rasulullah SAW itu, beliau itu kan lebih banyak berpuasa daripada berbuka, ya. Jadi kadang ada sahabat mengatakan kadang Rasulullah sebulan penuh Rajab puasa. Tapi ada yang mengatakan kadang Rasul berbuka. Tapi dalam sejarah lebih banyak para sahabat itu meriwayatkan bahwa pada bulan Rajab itu Rasulullah lebih banyak berpuasa daripada berbuka. Demikian juga di bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban juga demikian. Makanya dalam doa itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, artinya bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu beliau berpuasa. Hanya saja
Rasul melarang antara Sya'ban dengan Ramadan itu disambung, harus buka, harus ada jeda minimal 1 hari. Jadi setelah Sya'ban tidak boleh menyambung langsung dengan Ramadan. Itu Rasul melarang itu. Ya. Jadi tidak boleh. Tapi andaikan misalnya dari Rajab dia sambung sampai bulan Sya'ban, itu tidak ada larangan. Karena memang Rasulullah para sahabat meriwayatkan bahwa lebih banyak berpuasa pada bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan sebulan full. Ada yang sebulan full. Ya. Itu Rasul. Ya. Jadi lebih banyak berpuasa daripada bulan-bulan yang lain. Ya 2 bulan itu. Tetapi Rasul sangat memberikan kita orang itu hati-hati, maksudnya jangan sampai antara puasa Sya'ban dengan Ramadan itu disambung. Harus ada buka minimal 1 hari. Oh begitu saja. Jadi kalau memang Rasul melarang, ada satu hadis ketika Rasulullah SAW hari Jumat pulang dari masjid, kemudian giliran rumah itu salah satu istrinya itu Ummu Salamah. Ketika beliau masuk, Ummu Salamah sudah ada hidangan di atas meja, mempersilakan Rasulullah, Rasulullah makan. Kemudian Rasul makan, mengajak Ummu Salamah istrinya untuk makan bersama. Ummu Salamah bilang, "Sumtu, aku berpuasa." Rasul katakan, "Aftiri, buka, jangan berpuasa. Hari Jumat tidak boleh berpuasa." Terus Rasul bertanya, "Apa kemarin engkau berpuasa?" Dia bilang, "Tidak." "Besok engkau berpuasa?" Dia bilang, "Tidak." "Aftiri." Kalau kemarin tidak berpuasa, dia hanya kerjakan di Jumat, maka itu tidak boleh. Kecuali hari Kamis dia berpuasa, dia sambung dengan hari Jumat. Atau hari Jumat dia puasa, tapi besok dia harus sambung lagi. Maka karena dia tidak menyambung puasanya, artinya dari hari kemarin, hari Kamis, Jumat, kemudian puasa, maka Rasulullah mengatakan aftiri, berbuka. Akhirnya Ummu Salamah berbuka dan makan siang bersama Rasulullah. Kecuali kalau berpuasa berantai itu boleh Ustaz. Boleh. Tapi kalau putus habis sambung lagi, habis sambung itu yang jadi Jumat sendiri berdiri itu tidak boleh. Dan kalau sebelum Jumat dia sudah puasa atau dia mulai dari Jumat tapi besok hari Sabtu dia puasa juga, maka itu dibolehkan. Luar biasa. Baik Pak Sahid ya, di Akhir Huda mudah-mudahan terjawab. Masih di 0821 94 14 2525 atau di 0921 3125 521 atau di WhatsApp 0822 8323 2009. Bagi Anda yang ingin ikut bertanya kepada kedua narasumber yang hadir pada saat ini, yang pertama Al-Ustadz Dr. Andus Haji Mujahid Walanda MM, dan yang kedua Al-Ustazah Haja Rodia M. Al-Hadar MPDI ya. Terkait dengan fadilah bulan Rajab, mungkin masih ada yang bimbang terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung. Mari kita langsung over di Pro 1 RL Alternatif supaya orang semua dengar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih terbesit di hati ya. Baik, mungkin kalau belum ada yang bertanya dari pendengar langsung, Ustazah dan Pak Kiai, sebenarnya apa sih keistimewaan di bulan Rajab ini sehingga dicantumkan langsung di hadis-hadis Nabi seperti itu? Terus kalau kita amalkan bulan Rajab, keutamaan atau amalan-amalan di bulan Rajab, apa sih keistimewaannya? Kemudian kalau sebaliknya babu berbuat kesalahan, dosa dan segala macam, itu bagaimana tuh Ustazah dan Ustaz? Ustaz dulu. Ya. Kalau memang bulan Rajab ini dimuliakan oleh Allah, ya, dimuliakan oleh Allah kan berarti ini luar biasa. Ya, ibarat tingkat bulan Rajab dan bulan yang lain itu kan pasti beda ya. Bulan Asyhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah ini kan pasti beda dengan bulan yang lain. Terlepas dari bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan jangan diutak-atik ya, sudah jelas itu. Kalau memang Allah sudah muliakan, berarti kalau kita orang melanggar, membuat maksiat, itu kan berarti dosanya juga kan seperti itu. Berlipat kali lipat ganda. Kalau pahalanya berlipat-lipat ganda, maka dosa pun demikian. Jadi kalau sudah sedemikian rupa, jadi kalau memang dimuliakan oleh Allah, berarti bukan saja kita orang cuma berpuasa. Berarti kan ibadah-ibadah sunat yang lain juga kan, misalnya puasa sunat yang kita orang kerjakan, itu sudah jelas. Kemudian sedekah, ya. Sedekah ini ketora juga jangan lupa bersedekah pada bulan Rajab ini luar biasa pahalanya ya. Karena bulan yang dimuliakan oleh Allah kan. Jadi 4 bulan berturut-turut ini memang kita disuruh untuk bersedekah. Kenapa? Sebaik-baik sedekah seperti apa Ustazah di bulan Rajab begitu? Contohnya. Namanya sedekah itu kan yang paling bagus itu misalnya ketora cari orang yang membutuhkan makan ya. Karena sedekah yang paling bagus dan paling mujarab, ibarat
obat itu paling mujarab, itu adalah memberi makan. Kenapa? Ketika dia makan dan masuk ke darah daging, maka seluruh darah tubuhnya itu yang bisa mentransfer tadi sedekah dari kita itu, masya Allah, ini menjadi saksi kita di akhirat nanti bahwa aku pernah memberikan sedekah makan. Makanya yang sangat dianjurkan adalah makan, ya. Memberi orang buka puasa. Kita tahu ada orang buka puasa misalnya, kalau boleh kita secara berjamaah, ya, buka bersama, ya, atau gimana, minimal kita orang bikin sesuatu antar kepada tahu orang yang berbuka puasa, ya. Itu kan luar biasa. Jadi dia dapat pahala berlipat ganda. Karena apa? Dia sendiri kan sudah puasa. Dia memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Berarti 3 orang yang puasa itu dia kasih itu, dia dapat lagi dari orang tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini luar biasa, ya. Jadi sebenarnya kita orang, ya, mungkin nanti kita dari Pak Buridan nanti satu waktu kita orang mau dalam bulan Ramadan ini nanti mau bikin makanan, mungkin nanti mau bagi-bagi minimal di anggota kita yang membutuhkan. Ini luar biasa, supaya ketora juga insya Allah dapat pahala di sisi Allah bahwa pernah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Iya, luar biasa. Kalau juga ada agenda nih di Ramadan berjalan saja safar Ramadan, mudah-mudahan lancar juga di bulan Ramadan, ya. Mungkin Pak Kiai bisa menambahkan, silakan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kita ini belum mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di hadapan Allah sebelum sebagian harta kita belanjakan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Ustaz Arabia Fadil Albar tadi, mari kita berinfak dan bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Firman itu kalau kita punya sedekah sedikit tidak banyak, kita di kategori belum mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan itu bulan Muharram atau Rajab itu bulan mulia? Karena bulan mulia itu di dalamnya berbagai macam ibadah yang perlu kita lakukan, Allah berikan kepada kita umat untuk beribadah. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna indashurtis indallahisna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arba'ata hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Luar biasa. Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram itu, maka dikatakan bulan mulia. Nah, jangan sia-siakan bulan itu, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan itu tadi malam Ananda dari Kota Baru yang sempat bertanya di bulan mulia ini, Rizki mengatakan bahwa coba jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang itu sunat-sunat mutlak oleh Imam Al-Ghazali. Tadi malangkan waktunya agak sempit, saya tidak sempat menjawab. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa untuk melaksanakan sunat-sunat di bulan Rajab, wabil khusus sunat mutlak, itu dikhususkan juga pada malam Jumat dan juga pada malam-malam sepertiga. Tata cara melaksanakannya, kalau 1-2 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau 12 rakaat berarti dengan 6 kali salam. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. Dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Setelah itu dianjurkan kita membaca salawat sebanyak 70 kali. Di antaranya salawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin ummi wa ala ali wa sahbihi wasallam sebanyak 70 kali yang tadi malam tanya itu. Setelah salawat dianjurkan lagi sujud dengan membaca Subhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh. Setelah itu juga dianjurkan membaca setelah sujud, bangun dari sujud membaca juga Rabbik warham wa anta akhirur rahimin. Sebanyak mungkin juga tidak masalah. Itu jelaskan dalam kitab yang kemudian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Ananda Rizki di Mangga 2 tadi malam Kota Baru.
Saya tidak sempat menjelaskan demikian seperti itu. Oke, baik. Pendengar yang manapun Anda berada, jika Anda ingin mengikuti kembali obrolan ini bisa di channel YouTube Khazanah Mubarak. Juga ini sekarang live streamingnya di RRI Playgo yang terbaru, bisa Anda akses langsung di link yang telah di-share di Facebook atau di media sosial WA dan lain sebagainya ya. Baik, masih ada waktu. Jadi mungkin Ustazah kepada Ustazah mungkin bisa lebih mempertajam kembali terkait tema kita Fadilah di bulan Rajab. Ya, sesuai dengan firman Allah surat Taubah. Tadi Ustaz sudah sampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Bahwa di sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Setelah Allah menciptakan bumi ini ada 12 bulan. Tetapi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang namanya Ashhurul Hurum ya. Coba saya sampaikan tadi, Ashhurul Hurum bukan Syahrul Hurum, tapi Ashhurul Hurum ada bentuk jamak ya. Jadi yang jelas ketika kita orang berada pada bulan-bulan Ashhurul Hurum itu jangan kita sia-siakan ya. Kalau tadinya mungkin, kalau tadi yang Ustaz sampaikan Imam Al-Ghazali telah memberikan resep-resep seperti apa ya. Saya kira atau mampu kata ada tergantung kita orang ukur kita berdiri, mampu kata ada bisa mengikuti Imam Al-Ghazali ya. Tetapi Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa sunnah itu artinya jangan memaksakan diri. Ketika kita orang mampu mengerjakan maka kerjakanlah ya. Jadi kenapa ada sunat rawatib? Artinya sunat itu yang memang sangat-sangat dianjurkan. Oke, rem dulu. Tong terima telepon dulu toh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Mangga Dua. Oh, Pak Yasin di Mangga Dua. Silakan Pak Yasin, sudah tadi monitoring cuma bergabung tuh. Ya, silakan ditanyakan. Siap, sama-sama. Sebelum pertanyaan, maaf saja Pak Haikal ini tidak punya alpa. Oh. Kalau kuliah subuh itu ada alpa. Ini Pak Haji. Barangkali itu kasih dia penghargaannya bagaimana itu Pak Haikal itu. Oke, tidak punya alpa. Rajin sekali ini. Oke, makasih. Yang pertama, ini cerita bulan Rajab ini. Ini kau suruh puasa saja, kau sendiri akan terbikin ini. Nah, ini yang jadi masalah. Jangankan Rajab, ini puasa Ramadan saja. 1 bulan lo bikin 3 hari. 3 hari awal, 3 hari akhir. Oh, tengah setengah. Ini yang jadi masalah. Nah, itu bulan puasa itu. Biasa kan begitu. Terus ada yang bersembunyi kung bikin asap lagi. Nah, ini. Jadi kalau Haikal kalau boleh di masjid-masjid juga harus ini supaya barangkali kita punya pemuda-pemuda yang semula ini juga sadar supaya barangkali orang bisa taat seperti itu. Siap. Ini kita punya orang tua saja yang jangan biasa puasa itu cuma 3 hari saya bilang. 3 hari awal, 3 hari akhir. Sampai 1 bulan. Oh ini yang lain bulan puasa nanti bulan puasa bertemu puasa. Nah, ini yang. Kita Rajab lagi. Di luar dari tema dari Pak Haji. Iya, kenapa apa? Iya. Ya. Ada beberapa masjid ini sembahyang subuh itu dia doa subuh hilang semua. Allah. Tidak pernah bikin lagi. Ini bagaimana untuk berdosa kata atau sembahyang atau tidak ini. Begitu. Jadi kadang-kadang bagi sampai Sabtu 2 tidak pernah perbaiki sudah dari imam sana. Ini yang jadi masalah. Nanti Pak Haji jelaskan model bagaimana itu. Berikut lagi ini terakhir ini. Celengan yang Basnas taruh di sekolah-sekolah ini tunggu sampai ponong panitia datang bongkar. Ada salah satu guru yang jaga di situ baru dia paksakan anak-anak. Ini dosa kata ada nih. Belum uang jajan saja. Kalau cukup baru sedekah. Tiap hari sedekah terus. Ini yang cara tahu ini dong dan dosa kata ini. Begitu Pak Haji. Itu di luar dari tema saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin perlu ketahui juga di sini Ustazah Radia termasuk saya pembina juga ya. Jadi insyaallah. Basnas kepas lagi. Iya, beliau nih Basnas juga. Jadi mungkin ini PR nih besar sekali nih. Besar kayak gunung kecil lagi. Silakan dijawab. Amal ibadah apapun yang kita kerjakan di atas dunia, kunci cuma hanya satu, ikhlas.
Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitab Tasawuf Modern mengatakan bahwa ikhlas laksana kain putih yang belum pernah terkena noda apa-apa. Ikhlas artinya suka, ingin, mau berbuat segala sesuatu tanpa paksaan orang lain. Jadi kalau don taruh itu celengan di sekolah kong guru kah, kepala sekolah jaga tiap hari paksa, tidak bisa. Itu tidak bisa, itu paksa, itu tidak ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Apapun yang kita kerjakan, amal ibadah apapun, mukhlisina lahuddin, ikhlas kepada agama Allah. Tidak boleh paksa-paksa. Jadi kalau Pak Yasin, kalau ada guru bilang begitu, yang kerja begitu, lapor Pak saya atau lapor di Kadikna supaya cepat pencegahan dari awal. Ya, betul. Pembunuhan karakter dari awal, sehingga tidak seperti itu. Tidak bisa. Baik, tidak ada dasar hukum itu puasa 3 hari pertama, 3 hari pertengahan, 3 hari, tidak ada dalam Islam. Itu mungkin faham-faham yang sesat, faham-faham radikal itu. Kebetulan saya di Kes Bampol itu menangani faham-faham yang sesat. Itu tidak betul, tidak benar. Mungkin juga faham-faham yang Mu'tazilah, juga faham Jabariyah, Qadariyah, segala macam. Itu tidak benar. Tetap 30 hari puasa Ramadan atau 29 hari. Belum tambah dengan Rajab lagi Pak Kiai. Tadi Pak Yasin bilang puasa Ramadan saja mai tambah lagi, kun tambah lagi Rajab deng, Syaban lagi deng. Itu tuh hancur panggal sudah. Tak boleh Pak Yasin. Jadi sekali lagi amal ibadah apapun yang kita lakukan ikhlas. Kalau ikhlas pasti kita buat. Ikhlas pasti ingin. Ikhlas hati pasti bersih. Ikhlas tawadu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ustazah Radia Fadil Albar tambah silakan. Silakan Ustazah. Baik, masalah puasa sunnah ini kan namanya sih sunnah. Artinya siapa yang mengerjakan mendapat pahala, meninggalkan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Kalau wajib dikerjakan mendapat pahala, meninggalkan mendapat dosa. Nah, bulan Ramadan itu dalam sehidup, dalam 1 tahun itu kan hanya sekali. Dari 12 bulan Allah pilih itu ya, sesuai dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kita tahu semua. Anak-anak TK tahu makanya itu ayat itu. Ya. Ini sebagai dalil kita. Artinya ketorang bulan puasa ini ketorang ini diwajibkan oleh Allah. Ini luar biasa. Tapi sebelumnya itu kan ada itu Ashhurul Hurum di antaranya Rajab, Syaban kan. Artinya kalau 2 bulan ini kita mau puasa ya, kita mau ikut Rasulullah yang sampai full ya. Rasulullah kadang kan bahkan sahabat lebih banyak bilang Rasul itu hampir-hampir ya. Hampir-hampir 2 bulan itu berpuasa hampir full. Memang ada juga berbuka ya. Tapi kita orang ini kan tidak mungkin samakan ya. Tidak bisa makan dengan puasanya Rasulullah ya. Tapi Masya Allah ada saya punya jamaah itu sampai sekarang itu ada beberapa orang ya. Ada itu 2 orang itu Masya Allah saya bilang pada orang, saya bilang ibu berdua ini kalau masuk surga terlihat pas saya di dalam, cari pas saya di luar kasih masuk. Karena subhanallah seumur hidup panjang itu puasa Nabi Daud. Oh. Masya Allah 2 orang itu. Jadi puasa hari ini puasa besok itu sepanjang tahun tidak pernah berhenti. Ini bukan Senin Kamis lagi. Berapa tahun itu saja? 2 orang itu sejak masuk di jamaah saya 2000 mulai 2000 tahun 2000 saya punya majelis ta'lim itu sampai 2 orang itu masuk kurang lebih dari 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun 2 orang itu dalam majelis itu. Bu Erli sama Basri. Bu Erli itu Masya Allah. Jadi saya bilang ini, makanya saya bilang ibu-ibu ibu berdua kalau masuk surga terlihat pas saya, tolong cari pas saya kasih masuk. Karena ini luar biasa ini. Masya Allah ini orang bicara juga kurang. Dorang 2 itu tidak pernah bicara sama yang ibu-ibu yang lain kau bicara Pak. Itu mulai datang itu diam, tidak pernah bicara apa-apa, hanya berzikir saja. Hati mereka hanya berzikir. Ini luar biasa. Itu ikhlas luar biasa. Jadi saya bilang alhamdulillah ini 2 orang dalam sini, mudah-mudahan 2 orang ini membawa kita orang masuk surga rame-rame. Karena kita orang ini artinya kita orang alhamdulillah sih ya tong kerjakan Senin Kamis, tapi kan tidak intensif. Kadang kita orang buka, apalagi ada acara keluarga ya. Acara keluarga hari Senin atau hari Kamis. Terpaksa lah, tidak mungkin orang ajak makan kita kasih ya saya puasa. Kalau puasa terus datang. Kadang kan seperti itu juga kita dalam masyarakat. Iya, orang panggil makan
hari Senin atau hari Kamis orang acara, kalau puasa tak usah kemari, badian di rumah. Ini suka kemari bertaruh makan tapi makanan. Ini kan dilema juga. Jadi keturunan kadang-kadang yang seperti itu di masyarakat ya. Yang mudah-mudahan supaya lebih hari lebih tua ini keturunan puasa-puasa sunat atau lebih kasih intensif ya. Karena sebenarnya kalau keturunan mau ikut ini, kita orang ini kan makan juga kan susah dikit. Lebih baik keturunan puasa. Karena kebutuhan makan ini kan secara kesehatan ini kan Tuhan kan tidak terlalu butuh makanan yang bagaimana. Karena memang setua. Beda dengan anak-anak yang naik badan, harus itu pertumbuhan. Ketua ini kan serada. Karena satu hari ketua antara makan, lupa makan, juga terlapar. Terus berpikir, lebih baik tadi saya puasa. Karena memang kebutuhan makan sangat sedikit. Hanya saja ketua ini karena terlalu banyak godaan ya, acara sana, acara sini, akhirnya ketua tak iko-iko seperti itu. Tapi ketua penjamaah 2 itu Masya Allah, seumur hidup itu puasa Senin Kamis. Masya Allah, luar biasa. Nabi Daud. Ya, puasa Nabi Daud. Ya. Jadi barangkali kita orang bagaimana untuk melatih diri, kita orang mungkin Senin Nabi Daud yang kita belum bisa, tapi kita berupayalah kalau Senin Kamis kita bisa kerjakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kenapa aku berpuasa? Karena hari Senin itu aku dilahirkan dan aku dimatikan, maka aku berpuasa ya. Jadi itu yang kita orang perlu kita orang ikuti, mudah-mudahan karena memang kalau ketemu puasa itu sehat. Itu ketemu ini kadang-kadang kan makan macam-macam akhirnya asam lambung. Tapi ketika ketemu puasa tidak ada sedikit pun, itu luar biasa. Memang Allah sudah kasih tahu bagi orang memang artinya dalam minimal dalam 7 hari itu, kalau 2 hari kita berpuasa itu kan secara kesehatan juga kan bagus itu sebenarnya. Lambung kita beristirahat. Iya. Ya, saya kira demikian dari saya. Aduh, tak terasa nih waktu 1 jam nih Ustazah nih. Sebenarnya masih mau lebih banyak lagi kalau boleh tambah waktu, ya. Kalau boleh sholat Jumat di sini sudah kapan. Tapi karena waktu yang membatasi ya Pak Kiai ya. Jadi mungkin di akhir penghujung acara ini terkait dengan fadilah bulan Rajab, kesimpulannya atau closing statementnya dari kedua narasumber kepada Pak Kiai terlebih dahulu. Ya, Pak Kiai, pendapat para ulama mengatakan bahwa apabila umur 40, 50, 60 tahun antara kebaikan dan keburukan, kalau keburukan lebih banyak, siap-siap ke neraka. Itu ulama mengatakan. Ulangi lagi, umur 40, 50, 60 tahun antara kebaikan dan keburukan lebih banyak, siap-siap ke neraka. Jadi perbanyakkanlah beribadah. Ya, puasa Nabi Daud, puasa Rajab, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Sebentar. Ya, silakan Ustazah, kesimpulannya mungkin. Ya. Saya kira saya sudah kesimpulan. Sudah oke, boleh. Iya, baik. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lebih memberkahi acara pada hari ini, mungkin sebentar nanti kita dengarkan langsung salawat penutup yang akan disampaikan atau dibawakan oleh grup Majelis Talim Mbak Burido Maluku Utara. Dan saya ajak kembali untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa mengikuti obrolan ini di channel YouTube Khazanah Mubarak. Dan insya Allah diikuti terus di obrolan Jumat yang akan datang. Baik, untuk lebih mempergahi acara pada hari ini di obrolan Jumat Mubarak, saya terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber yang telah hadir. Pertama, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Mujais Walanda MM yang merupakan Sekretaris Kesbangpol Kota Ternate, pengurus MUI Kota Ternate, dan juga pengurus imam masjid imam dan rawatib Masjid Agung Al-Munawar, dan kepada Al-Ustazah Rodia M. Al-Hadar, Ketua Yayasan Arido Maluku Utara, dan juga Ketua Muslimat MUI Maluku Utara, dan juga pembina Prima DMI Maluku Utara. Baik, kita persilahkan kepada grup Majelis Taklim Baburido Maluku Utara untuk bersalawat dengan judul Allahu fi qalbi, bersama dengan Haja Marwiyah Melokudi. Iya, Ustazah Haja Marwiyah dan Ustazah Rodia M. Al-Hadar, dan juga rekan-rekan dari pengurus Majelis Talim Baburido Maluku Utara. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruangan dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu fi qalbi fi sururi, Allahu
في قلبي في السرور الله 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 في قلبي في السرور يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا الله في قلبي في السرور الله في قلبي في السرور الله في قلبي في السرور وانتب علينا توبة تغسيل كل حوبة فانتب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات الله في قلبي في السرور الله في قلبي في السرور الله في قلبي في السرور Allah fi qalbi, Allah senantiasa berada di dalam hatiku. Qalbi fi surur, hatiku selalu senang, bergembira. Demikian apa yang bisa disampaikan dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Babur Ridha. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu-waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.